Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Wida Gemini. Untuk di video kali ini saya akan membagikan cerita pengalaman waktu saya mengambil perumahan subsidi. Hal-hal apa aja sih yang harus diperhatikan dalam mengambil rumah subsidi? Nah, ini kita sambil jalan-jalan ya teman-teman di perumahan aku, khususnya di blok tempat aku tinggal. Suasananya ini masih pagi ya teman-teman, tapi sudah lumayan terang. Dan ini masih sangat sepi teman-teman. Untuk poin yang pertama, teman-teman harus memperhatikan lokasi perumahan. Setidaknya perumahan tersebut harus dekat dengan rumah sakit, sarana kesehatan, sekolah, pasar, swalayan, ATM, dan juga teman-teman harus mempertimbangkan jarak antara rumah dengan lokasi tempat kerja ataupun dengan sarana ke tempat kerjanya itu dekat atau tidak, misalnya dekat dengan stasiun, shelter busway. Kemudian poin yang kedua, teman-teman harus memperhatikan lokasi perumahan tersebut rawan banjir atau tidak. Nah, ini teman-teman wajib survei nih di musim hujan. Kemudian poin selanjutnya mengenai letak atau posisi rumah. Misalnya rumah tersebut menghadap ke barat, timur, utara, atau selatan. Nah, itu kan tergantung serknya teman-teman mau pilih yang mana. Kemudian misalnya dengan kondisi rumahnya itu tusuk sate misalnya. Nah, karena kan ada beberapa orang yang percaya dengan mitos tersebut, kemudian menghindari dengan rumah dengan posisi tusuk sate ataupun dengan nomor rumah nih teman-teman, misalnya menghindari yang nomor 13. Nah, seperti kejadian saya kemarin itu, saya ambil nomor 13 teman-teman. Nah, itu saya nggak ngeh, kemudian setelah sampai rumah baru ngeh ya. Akhirnya kita cancel, padahal kita sudah booking 1 juta. Nah, akhirnya kita memilih di blok lain, uang 1 juta pun hilang. Booking di blok lain kan kita harus bayar lagi ya teman-teman. Nah, hal-hal seperti itu yang teman-teman harus perhatikan lebih teliti lagi. Kemudian poin selanjutnya, teman-teman harus memperhatikan nih lokasi di sekitar rumah yang teman-teman pilih itu, apakah saling berhadapan satu rumah dengan rumah lain. Nah, ini kalau kayak seperti rumah saya ini depannya berbatasan dengan tembok teman-teman, jadi tidak saling berhadapan. Atau berbatasan dengan kampung nih teman-teman. Tapi teman-teman harus lihat nih di belakang tembok ini apa nih, pemukiman warga, lahan kosong, atau takutnya seperti saya nih teman-teman, di belakang tembok ini ada makam keluarga. Dulu kita waktu ambil di sini itu survei itu masih sejuk, rindang dibandingkan dengan blok lain, makanya kita langsung pilih di sini gitu, tanpa melihat di balik tembok itu apa. Nah, itu teman-teman harus lebih teliti lagi. Dan dulu pun kita
bingung gitu ya, ragu mau diterusin atau enggak. Tapi setelah kita pertimbangkan lagi, setelah mendengar saran-saran dari teman, saudara, akhirnya kita lanjutkan lagi. Dan alhamdulillah teman-teman aman-aman saja. Kemudian poin selanjutnya, teman-teman harus memperhatikan developernya, rekam jejaknya itu bagaimana, apakah baru membangun pertama kali atau sudah membangun berkali-kali teman-teman. Kemudian poin selanjutnya, teman-teman harus memperhatikan spek bangunan. Kalau untuk spek bangunan untuk rumah subsidi itu hampir sama ya teman-teman. Cuma kualitas rumah subsidi itu dari tahun ke tahun menurut saya itu makin bagus tahun-tahun kesini. Nah, ini contoh rumah yang belum direnov, sudah direnov tutup belakang sama atapnya nih, bangunannya masih asli, cuma dicat saja. Sama dikasih kanopi kecil teman-teman agar tidak tampias. Kalau yang sebelahnya ini masih asli banget, belum direnov sama sekali. Dulu waktu saya ambil rumah subsidi ini, belakang belum ditutup, untuk pengeboran air masih bayar lagi, septic tank masih bayar lagi. Kemudian kamar mandi masih di tengah, jadi kita perlu pindah ke belakang. Kalau untuk rumah subsidi sekarang kebanyakan itu sudah ditutup full ataupun setengah, sudah dapat meja dapur, air sudah nyala, septic tank sudah ready, pokoknya udah tinggal masuk aja. Dan DP-nya pun juga lebih mahalan dulu ya. Ini dulu saya ambil sekitar 20 jutaan karena lebih dekat dengan jalan raya dibandingkan dengan perumahan lain. Kalau sekarang kan ada yang 15, 12, bahkan tanpa DP pun juga banyak. Nah, kalau ini contoh yang komersil ya teman-teman, posisinya ada di paling ujung, ada hook. Jadi ini bukan subsidi teman-teman. Ini juga sudah direnov. Kemudian poin selanjutnya, teman-teman harus memperhatikan cara pembayarannya. Pembayarannya itu melalui bank apa, kerjasama dengan bank apa, misalnya dengan BTN, BRI. Kemudian sistem pembayarannya itu kalau untuk subsidi kan flat dari awal sampai akhir ya teman-teman. Kemudian teman-teman juga harus memperhatikan tenornya teman-teman. Tenornya itu misalnya pengen ambil 10 tahun atau 15 tahun. Nah, ini ada tanah sisa nih teman-teman di dekat rumah aku, jadi dijadikan taman. Kemudian nanam-nanam sayur. Nah, di sebelah sana itu sudah kampung teman-teman. Ini juga ada pos ronda, ada fasos, lapangan. Dan rumah saya ini letaknya itu berada di jalan buntu teman-teman, di gang buntu ya, jadi paling pojok. Satu blok ini cuma 14 rumah saling membelakangi teman-teman. Kalau dalam bahasa Jawa itu ungkur-ungkuran gitu. Jadi satu deret itu ada 7 rumah, tapi belum dihuni semua, dan
Suasana itu sangat sepi, tenang, cocok untuk istirahat. Kemudian teman-teman, poin selanjutnya harus merundingkan dengan misalnya buat yang masih jomblo kayak gitu harus dirundingin dengan orang tua ataupun misalnya calonnya, dan bagi yang sudah berpasangan bisa dirundingkan dengan pasangannya teman-teman. Pokoknya teman-teman harus memperhatikan lebih teliti, lebih detail lagi agar tidak salah pilih ya teman-teman. Maksudnya itu tidak langsung ambil cepat-cepat keputusannya, jadi perlu dipertimbangkan apa aja nih. Nah, ini suasananya masih lumayan asri ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan tips dari saya menginspirasi teman-teman. Saya doain mudah-mudahan yang belum punya rumah memiliki rumah. Buat yang sudah punya rumah bisa memiliki rumah selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.